kamu katanya jadi barista, sempat jadi barista. Sempat. Nah gimana awalnya kamu kenapa kamu merantau jadi barista, terus jadi barista kenapa jadi kamu jadi idol? Audisi. Itu sempat nggak bawa minum dulu. Akhirnya nggak ada bawa minum, di dalam kan nggak ada yang jual juga. Jadi aku pura-puranya ambil air wudhu Kak. Beneran? Minum air keras. Beneran? Hah? Bener Kak, bener. Dari banyaknya anak-anak di Gayo yang bisa nyanyi, tapi aku adalah salah satu yang bisa duet sama Mas Yopi tuh kayak wow. Woi, keren. Anak daerah boy gitu. Gila. Halo Besti, welcome back to Bianas, aku Gesa Dika. Jangan lupa like, share, subscribe semua sosial medianya Bun Lifetainment. Kali ini kita kedatangan seorang penyanyi tampan, jebolan Indonesian Idol dan top 7 Indonesian Idol season 13. Karena top 6-nya aku termasuk. Siapakah dia? Langsung aja kita sambut Ken Rizzy. Ken Rizzy apa Ken Riz? Nah kan. Mohon maaf ini, wah nggak bener nih, maaf Ken Riz. Makanya gue tadi udah Ken Riz, kok jadi Ken Rizzy apa rubah lagi namanya gitu. Nggak rubah-rubah kan namanya kan, nggak rubah-rubah ya. Enggak. Apa kabar Ken Riz? Alhamdulillah baik kakak apa kabar? Alhamdulillah baik. Aku panggilnya teteh apa kakak nih kak? Dede. Teteh boleh, kakak boleh, aku mau apa terima anaknya. Oh iya teh. Tapi kalau penyanyi suaranya gitu ya, pelan-pelan, aku terlalu cempreng. Ken Riz aku lihat di media sosial. Kebersamaan kamu sama teman-teman idol tuh masih sering ketemu gak sih? Ya masih kak, masih. Kok mikir dulu sih? Soalnya udah ada kegiatan masing-masing. Oh iya. Jadi kalau untuk ngumpul tuh udah agak susah. Tapi tetap kalau di waktu-waktu luang tuh sering call, video call bareng gitu. Paling bestie sama siapa? Sama si dua pria ini nih. Oh, dua pria ini. Vice sama Fajar. Sering ini bertelepon dan bestie. Ya, sering. Ketemu juga sering tapi. Ketemu sering nongkrong. Latihan nyanyi atau penyanyi nggak kayak gitu ya, nggak latihan nyanyi nggak ya? Nggak. Enggak, paling kita ini sih Kak adu nasib aja. Adu nasib, oh curhat ya. Iya, Bagaimana bro, gitu iya. ya. Soalnya kan mimpi dari dulu tuh emang pengennya tuh kayak gini, tapi sekarang ternyata udah sibuk masing-masing, udah punya kerjaannya masing-masing, jadi ya kita saling jaga silaturahmi sih Kak. Ya bagus itu, memang harus sering menjaga silaturahmi ya. Harus. Link, lebih ke ibu-ibu di sini jatuhnya ya. Waktu masih jadi kontestan idol nih, kalian tinggal di asrama kan ya? Ya. Ada nggak momen kebersamaan yang berkesan banget yang kamu alamin? Wow, tentu ada sih Kak, banyak. Kayak diskusi malam. Kita kan maksudnya udah bareng kan Kak, kayak keluarga gitu, udah pokoknya setiap hari sama-sama. Itu banyak banget sih kisah-kisah yang ada yang inspirasi, ada yang lucu, banyak sih. Berapa lama berarti di asrama bareng tuh? Kalau aku berarti 6 bulan. 6 bulan? Ya. Setiap hari bareng tuh 6 bulan ya? Bareng. Oh lama juga, lumayan 6 bulan ya. Iya. Masih suka konten bareng gak? Masih. Tapi kalau sekarang kayaknya udah enggak sih. Kalau dulu sering Kak. Kenapa? Dulu sering. Paling seringnya apa? Bikin kontennya apa? Yang paling kalian suka? Konten nyanyi atau konten lucu-lucuan, konten game gitu. Sekarang karena waktu yang udah makin padat jadinya lebih susah bikin konten bareng lagi ya. Iya, untuk ketemu aja susah Kak, apalagi mau ngonten kan. Iya. Karena si Pice misalnya lagi ke Makassar, si Fajarnya ke Malaysia. Oh udah gitu, pada keluar. Iya, Oh udah jadi ada jobnya susah. masing-masing. Ngomongin soal konten nih, kamu kan suka bikin konten duet ya sama teman-teman tadi. Iya. Kalau bikin konten sama temen itu tuh idenya spontan atau emang udah rencanain sebelumnya?
ada yang spontan, ada yang direncanain kalau agak ribet. Mm-mm. Tapi kebanyakan spontan sih Kak. Yang Uhuy. paling wah, sorry gue mau ngomong. Tapi gini, takutnya kalau gue ngomong itu tahu nggak ya gitu. Takutnya perbedaan zaman. Tadi kamu tahu ya? Tahu. Alhamdulillah. Tadi gue udah mau nggak jadi gitu. Karena suka banyak yang nggak tahu. Aku tahu, Oh, kamu tahu ya, bagus. Alhamdulillah, Kak. Alhamdulillah. Dia kamu tahu gitu. Siapa yang paling sering memiliki ide untuk konten? Ini aja gitu. Kita sharing-sharing sih Kak. Misal Pice main gitarnya, aku pecah suaranya gitu-gitu sih, Oh. lebih Pecah suara tuh gimana sih? kayak suara 2, Oh. 3, baking soda Oh. gitu. Aku suara 0 biasanya. Oh, kamu pecah-pecah suara atau main gitar Iya, gitu. iya. Nah, salah satu yang lagi rame itu kan konten duet kamu sama Vanessa waktu nyanyi lagu Mangu ya. Awalnya gimana sih sampai bisa bikin konten duet nyanyi lagu itu? Itu awalnya kita lagi latihan dan nggak ada niat juga waktu itu ya. Spontan aja Kak. Tiba-tiba. Disuruh buat dengerin lagu Mangu. Terus kita cover, ternyata rame. Nah, rame. Terus orang banyak request untuk dibawain di panggung. Oh gitu. Mm-mm. Jadi itu sesuatu yang nggak sengaja juga tuh. Iya, nggak sengaja. Ternyata rame juga dan relate sama orang-orang kayaknya ya Kak. Jadinya rame. Mm-mm. Nih, tapi Besti yang penasaran nih sama duetnya, kita lihat dulu videonya. Jangan salahkan pahamku kini tertuju. Siapa yang tahu, siapa yang mau, kau di sana, aku di sabaramu. Wih, ini tuh trending 1 di YouTube. Ya, bener nggak? Iya Kak, pas reunion result. Nyangka nggak ini bakal trending 1 di YouTube? Enggak nyangka sama sekali karena ini kita awalnya duet itu baru dengar lagunya Kak, dan disuruh cover pakai handphone doang. Terus ternyata rame banget di TikTok. Dan akhirnya banyak yang request bawain di panggung idolnya langsung. Terus saking banyaknya yang request, akhirnya pas di reunion result kita bawain versi aslinya. Oh. Versi fullnya dengan aransemen Mas Andi Rianto. Oh iya, aku Iya, lihat bener. itu betul. Oh iya, oh ini awalnya tuh ini gara-gara ini. Iya, awalnya gara-gara ini Kak. Oh gitu. Oh, ini keren banget tapi trending 1 di YouTube. Wow, amazing. Kalau kamu cover sama aku Mau banget Kak, mau banget tuh. Mau kan? Mau dong. Tapi jangan tekan gitu, mau beneran Enggak kan? ketekan Kak. Enggak kan? Hah? Mau kan? Enggak, mau. Mau ya? Mau, Bener ya? mau, ya. Mbak dia mau Mbak, nanti kita bikin ya. Ya. Bener ya? Iya benar. Nggak akan trending tapi. Enggak harus trending Kak. Kita nyanyi kan untuk diri kita sendiri. Iya. Kasihan loh dia tertekan banget ya tadi dikerjain melulu. Maaf ya. Enggak Kak, enggak apa-apa. Dia kayaknya mau nolak gimana? Masa iya gue tolak? Kata dia tapi nyanyi juga nggak bisa. Tapi dengan viralnya duet ini nih, otomatis kan banyak lagi. Makin banyak dong orang yang kenal dan dukung kamu gitu. Gimana sih rasanya dapat dukungan dari fans sampai besar sekarang ini? Rasanya bersyukur banget. Aku kirain aku dulu berjuang bakalan sendiri dan ternyata semakin panjang perjalanannya semakin panjang dan ternyata orang-orang yang support aku tuh makin rame dan makin banyak support dari teman-teman. Jadi semangat buat aku sih Kak. Semakin pede lagi nggak kamu? Semakin pede lagi, semakin apa ya? Ya sangat-sangat membantu aku lah Kak. Tapi ngomongin soal pede, pernah nggak nih? Ini kan perjalanannya panjang ya. Ada nggak kamu sempat ngerasa, duh gue bisa nggak ya gitu? Kurang pede dengan menjalani hal ini? Dulu tuh pressure-nya besar banget Kak di dalam ya. Karena karena kita kan berkompetisi kan di situ. Jadi dengar suara ini, jadi kita makin jiper nih. Karena
kompetisi tuh emang itu sih Kak, kayak walaupun kita dalam satu keluarga nih kita Iya. udah bareng-bareng, tapi pressure waktu di panggung tuh emang gede banget. Kayak mental juga ya karena Mental, iya Kak. Jadi ada ketakutan apa ya, kayak takut gagal membawain lagu ini, Hmm. terus eh, jadi hujatan gitu. Emang ada pernah nyanyi bawa lagu apa jadi Pernah, hujatan? pernah. Jadi kita The Boys dulu yang laki-laki tuh sering di dapat komen jelek lah dari Kenapa? juri. Karena kayak kita nggak konsisten dulunya tuh. Oh. Tapi kita yang The Boys sering sering sharing bareng Hmm. pas waktu-waktu luang, kayak sebelum tidur gitu kita sharing-sharing gimana nih ke depannya kita kayak kayak apa ya, kayak saling tukar ilmu lah Kak. Mm, mm, Di mm. situ kita saling bangun percaya diri, apalagi peran fanbase nih sangat membantu banget, Mm, mm. apalagi di waktu mental down Mm, mm. gitu, banyak yang semangatin, jadi bahan pacuan lagi Kak buat diri sendiri tuh, Mm, mm. itu luar biasa sih. Dukungan fans yang paling berkesan buat kamu apa? Kayak dulu tuh sempat, kalau kita kan sebelum manggung tuh ada video dulu kan di belakang. Hmm. Jadi waktu itu ada momen yang buat videonya tuh sama fanbase. Oh, Nah, oke. iya. Terus aku tanyain satu-satu tuh, ternyata nggak yang deket-deket aku Kak, bukan yang di Jakarta aja. Oh, jadi banyak yang luar kota juga. Iya, ternyata ada yang dari Bandung, ada yang dari Serang lah gitu-gitu, banyak Kak, dari Banten. Oh, jadi kamu pikir hanya di Jakarta doang atau di Iya, mana doang, ternyata heeh. banyak menyeluruh gitu ya. Iya, ternyata tuh effort mereka juga segede itu ternyata buat dukung aku kan. Jadi Hmm. kayak wow. Masa gue nyerah sih gitu, masa gue Iya, nggak pede sih gitu ya, banyak yang ngedukung gue gitu ya. Gila, keren banget. Tapi itu perjalanan sangat panjang ya, panjang banget Kak. Ini proses panjang, dan tadi itu ada yang mental, up and down mentalnya juga, iya kepedeannya banyak. juga, dan lain. Mungkin orang ngelihatnya gampang-gampang aja kali ya, kayak lo udah enak kan nyanyi ya udah gitu ya Iya, orang di luar sana. Tapi ya mereka nggak tahu apa yang kalian lalu itu nggak mudah gitu iya, kan. Ya nggak orang bisa semudah aja itu. mengkomentari dengan mudahnya kayak yang ini kurang nih, tapi kan di panggung itu tuh gak gampang Iya, ya. Ya kan, belum ngedek-dek teh bahasa Indonesianya, deg-degan tuh. Deg-deg, iya, tapi sih deg-degan, nervousnya selalu deg-degan nggak pas selalu, panggung? selalu, Selalu selalu, selalu. sampai terakhir Sampai pasti. terakhir pasti Kak. Karena di setiap malam kan ada yang pulang ya. Oh, heeh. Di situ sih Kak, kayak sedihnya tuh kita udah bareng, terus kita kompetisi, malamnya ada satu orang yang pulang, itu sedih banget sih, kayak kita kehilangan keluarga kita Iya, nih iya, gitu. iya. Terus setelah itu ada yang pulang, kita nongkrong bareng, cerita lagi gitu. Hmm. Besoknya ada yang pulang lagi, kita nongkrong lagi, sharing-sharing lagi gimana ke depannya nanti, gitu-gitu sih Kak. Jadi saling Itu membangun satu sama lain ya. itu sih yang kerennya. Tapi kamu tuh ini kan merantau ya, aku Merantau pengen cerita tentang dari kamu nih, merantau dari dari Aceh. Aceh ke Dari Aceh ke Jakarta nih, Jakarta. sebelum Idol. Sebelum Idol udah merantau. Seberapa lama sebelum ikutan Idol merantau? Di season 12 sih sebenarnya aku udah di Jakarta, di season sebelum ini. Berarti setahun sebelum season ini? Apa 2 tahun sebelum? 2 tahun kayaknya. 2 tahun. Iya 2 tahun. Ya 2 tahun sebelum buka audisi yang ini. Yang ke-12 itu. Kamu katanya jadi barista, sempat jadi barista. Sempat. Nah, gimana awalnya kamu kenapa kamu merantau jadi barista? Terus jadi barista kenapa jadi kamu jadi idol? Sebenarnya aku jadi barista tuh udah dari Takengon Kak. Dari kampung aku. Oh, Jadi emang barista dulunya. dulunya emang barista. Oh, oke. Basicnya barista. Jadi tamat sekolah, aku bingung mau ngapain, mau lanjut kuliah juga masih masih ya anak muda, mager-mageran lah kan. Iya kan. Terus mikir kalau aku kayak gini terus kayaknya nggak berkembang deh. Akhirnya coba barista. Ternyata aku ada basic di barista. Oh, heeh. Terus banyak belajar juga, ikut-ikut kelas, kaping-kaping gitu. Oh. Jadi di sana tuh emang kan namanya daerah penghasil kopi yang
yang lumayan keren lah maksudnya ya. Heeh. Terus aku kayaknya harus bisa ngejual kopiku, bisa ngejual daerahku kayak gitu. Aku makanya belajar ngulik lagi jadi barista juga enggak sekedar jadi yang buat kopi gitu. Tapi aku tahu ini kopi asalnya dari mana. Lebih mendalami si biji-biji Iya, kopinya benar, gitu. benar. Nah, terus kamu memang merantau tuh emang tujuannya menjadi idol atau emang kamu pengen merantau dulu aja ke sini? Nah, jadi ceritanya tuh di tempat aku kerja itu ada band Heeh. namanya Segmen DC. Heeh. Nah, dia tuh yang ngajarin aku nyanyi, Kak. Dulu aku bisa nyanyi tapi nggak sepede itu buat nyanyi di depan orang. Oke. Nah, jadi setiap aku selesai kerja gitu, ada jam di mana aku latihan bareng sama si band itu. Oh. Nah, akhirnya kelamaan diajakin jadi vokal bandnya itu. Oh, oke. Akhirnya reguleran di sana. Udah jalan, udah nabung, udah ada uang tabungan, baru berani untuk berangkat ke Jakarta. Tujuannya ke Jakarta itu memang Memang untuk idola, Kak. Oh, Untuk memang. idol, Oh, iya. memang Iya, khususon. emang. Oh, terus kamu berarti ini ada bisnis kopi sendiri atau kamu bekerja? Kalau di Takengon ada punya ayah. Ayah juga kebetulan pedagang kopi juga di sana. Nah, terus kamu kesini gimana dong? Aku kesini jadi ayah sendiri yang di sana Oh gitu. ngelolanya. Iya. Jual biji kopi juga, sama ada toko juga gitu. Ada jual biji kopi, ada jual kopi mobil kayak keliling-keliling gitu. Oh, Iya. ya yang mau beli biji kopinya hubungin ke Asik. sini. Suami aku tuh yang ngerti biji-biji kopi, aku mah nggak ngerti. Aja kalau kita mah ya. Asam nggak suka gitu kan. Ini suka, Iya, ini iya, nggak iya, suka. iya. Oh gitu. Jadi emang kesini khususan untuk ikutan Idol. idol. Iya, benar. Tapi sambil mengisi waktu luang, kamu jadi barista dulu gitu. Jadi dulu kan ya namanya pertama merantau kayak masih buta gitu kan, Kak. Jadi nggak tahu mau kerja apa dan komunikasi juga belum selancar ini tuh waktu itu. Mm-mm. Jadi ngomong bahasa Indonesia tuh masih susah banget, Kak. Masih ke bawah-bawah logat daerahnya. Oh, heeh. Nah, jadi masih susah untuk ngobrol sama orang-orang. Jadi susah juga, Kak, buat bangun koneksi, bangun jaringan sama orang-orang di Oke. sini kan. Akhirnya dulu buka link-link gitu. Mm-mm. Ada buka kerjaan part time gitu-gitu. Akhirnya ya udah jadi barista dulu deh akhirnya. Terus udah beberapa jadi barista, udah tahu nih Jakarta kayak gimana. Oke. Terus akhirnya kayaknya aku harus nyanyi lagi deh. Kan aku mau jadi idola ceritanya mau ke Jakarta kan gitu. Akhirnya aku coba reguleran lagi, reguleran di kafe-kafe, akustikan, kadang ngeband juga. Akhirnya baru deh kebangun lagi mental itu. Oh, bernyanyi itu. Iya, mental bernyanyinya kebangun lagi. Tapi suka duka merantau tuh apa sih yang kamu jalanin? Wow. Itu banyak banget sih, Kak. Apa? Banyak Yang banget. yang paling suka, yang paling dukanya apa? Kalau yang paling sukanya tuh aku suka explore ya, Kak. Mm. Jadi suka teman baru, tongkrongan baru tuh suka banget. Kalau yang paling dukanya tuh kita kan namanya perantau pasti ada lah di saat rindu ibu Iya, gitu-gitu kan. pasti keluarga. Terus kita nggak mau dilihat ibu tuh kayak lemah gitu loh. Paham. Kayak kalau ibu kan hatinya lembut banget ya. Mm-mm. Jadi kalau ibu nanya, "Udah makan kan?" "Udah, Mak." gitu. Walaupun kita di sini kan mungkin belum, misalnya tapi untuk menenangkan hati. seorang ibu tuh kita harus tegar gitu loh, Iya, Kak. kayak Padahal misalnya kita kan gitu. di sini wah, perut udah bunyi. Kasihan. Tapi itu sih yang paling dukanya tuh karena kita nggak mau ibu khawatir gitu, seorang ibu khawatir. Jadi kita berbohong untuk Kebaikan. menenangkan ibu gitu. Baik banget Itu ya Allah. sih, Berat, itu tapi sih. buat anak juga berat ya. Berat banget. Tapi kamu masih suka pulang ke Aceh? Suka paling setahun sekali. Oh, jarang Itu berarti. juga kadang. Oh. Ya semoga belakangan ini sering lah, Kak.
Amin. Semoga kedepannya sering. Oh ya. iya, ke belakang ini. Ke Gue juga, belakang. tapi gue mikir. Kalau kamu berapa bersaudara berarti? Aku 3 bersaudara, Kak. Cewek cowok? Yang pertama cewek, aku yang kedua, Mm-mm. dan yang ketiga cowok. Yang ketiga cowok. Tapi keluarga kamu suka ikutin konten yang kamu buat nggak? Selalu nggak? Enggak selalu sih, tapi ayah tuh kebetulan seniman juga Oh. di Aceh. Jadi kita pernah ngonten pas lebaran. Mm-mm. Itu ngonten sebenarnya dulu pernah sering nongkrong kayak gitu, Kak. Mm-mm. Jadi malam kayak siap makan gitu, pegang alat musik bareng-bareng, terus jamming bareng-bareng. Oh, udah izin The gitu. Blood berarti kamu mah ya? Udah izin The Blood kamu mah ya? Bisa dibilang gitulah, Kak. Oh, Emang turunan. seni itu emang melekat banget ya, udah di keluarga. Oh gitu. Berarti kakak adik kamu juga bisa bernyanyi? Kakak dulu pemain biola, Wow. tapi sekarang udah nggak sering megang lagi, jadi udah nggak bisa lagi. Heeh. Kalau Ade sekarang lagi kuliah seni juga. Oh, emang Di Aceh. darah-darah seni. Iya, Oh. Terus kamu kalau misalnya kamu lagi apa namanya kalau gitu tuh manggung gitu, keluarga kamu datang atau enggak? Atau dari TV aja gitu? Dari kalau kemarin Heeh. pas di ini Heeh. di kompetisi mereka hadir, Kak, alhamdulillah. Oh, datang. Datang. Kamu berarti Datang. cuman kalau gitu boleh ketemu nggak sih setelah manggung? Nggak boleh? Boleh ketemu, boleh ketemu. cuman sebentar doang, Kak. Itu kayaknya 30 menitan doang sih. Oh, Iya, ya 6 bulan bener-bener jarang ketemu tuh ya? jarang. Oh. Jadi seminggu tuh kan sekali kompetisi, sekali inilah sekali lomba. Jadi seminggu sekali doang ketemunya. Oh, Itu juga datang 30 menit. terus. Seminggu sekali lo ininya kompetisinya. Iya. Datangnya seminggu sekali. Iya, datangnya seminggu sekali. Oh iya nonton terus dong kalau Iya, gitu nonton. selalu. Iya, selalu. Selalu. Oke. Nah, tadi kan yang aku masih penasaran sama bisnis kopi ayah kamu tuh. Kamu ada rencana nggak pengen bikin cabang di sini? Ada banget. Aku pengen berbisnis juga lah. Meneruskan bisnis Berbisnis. papa kamu. Iya, bisnis kopi. Ya, semoga ada jalannya. Udah ngobrol sama apa manggilnya bapak? Kalau aku panggil Ama. 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 Oh, orang Aceh manggilnya Ama. Iya, Ama tuh sebutan buat bapak. Oh. Tapi sebutan dari Gayo. Oh. Iya. Udah Ama. ngobrol sama Ama. Udah, Kak, udah. Udah ada rencana. Udah pokoknya. ada rencana. Nanti kalau buka kabarin ya. Siap. Siap. Ibu-ibu. Gue tuh pengen pergerakan anak muda gimana kok dia tuh kayak ibu-ibu tuh soalnya kayak gitu. Berapa saudara? Kalian buka ya, kabarin ya. Enggak tahu ya kalau buka-buka, kalau buka cabang. Iya. Gue pengen pembawaannya kayak anak muda tapi lebih kayak ibu-ibu. Andai kamu gak masuk idol, nauzubillah. Karena udah masuk enggak usah nauzubillah lagi ya. Sekarang kamu mau akan jadi apa? Sekarang jadi AAA biasa aja. Iya. Akan gak jadi barista terus? Atau kamu punya mimpi lain? Mungkin banyak kemungkinan sih, Kak, karena masih Ya, muda ya. biasa. Jadi banyak pilihan masih kalau Kalau boleh tahu tapi AAA biasa tuh gimana ya? Kalau boleh dijabarin lagi. AAA biasa seperti iya seperti AAA pada umumnya. AAA yang ya sudah biasa Iya, gitu. AAA Tapi akan yang terus kerja. bernyanyi terus. Terus bakal. Oh, AAA biasa bisa jadi barista, jadi penyanyi, bisa jadi apa-apa gitu. AAA biasa. Sebuah Iya. jawaban yang sangat simpel namun maknanya sangat meluas, guys. Gitu. Kamu kan dikenal sama pembawaan saat menyanyi yang penuh rasa. Bahkan ada beberapa penampilan yang ikonik. Salah satunya waktu kamu bawain lagu Sumpah dan Cinta Matiku. Nah, dari situ ada genre musik yang kamu ngerasa cocok dan ingin kamu tekunin nggak? Ada sih, Kak. Karena aku kayaknya aku cocokin suaraku, misalnya aku nyanyi tuh di pop ballad karena bisa nyanyinya tuh bisa lebih ngerasa lagi, tapi aku suka explore juga, explore ke R&B atau pop jazz gitu-gitu. Oh, oke. Jadi nggak terpatok sama satu. Enggak. Oh, oke. Nah, saat ini kamu punya single bareng Yovie Widianto.
Benar. Judulnya Sakit Hati. Sakit hati. Ada apa kamu sakit hati kamu putus? Weh. Ini jangan lupa judulnya tuh Be Honest loh. Ya harus jujur. Oh iya. Ini lagu galau berdasarkan pengalaman pribadi. Wow. Wow, yes, true. Ya lagi. Jadi ini pengalaman pribadi gak sih? Iya, pernah mengalami sih Kak. Iya. Di saat itu ya. Udah lama bukan sekarang. Udah lama. Sekarang? Sekarang enggak? Oh enggak, udah punya pacar? Enggak juga, belum. belum. Susah ya belum. nyongkel orang tuh susah. Sampai garuk-garuk. Oh sekarang enggak, tapi enggak sakit hati, itu cerita lama. Itu cerita lama. Kenapa enggak dibikin bahagiaku aja kalau gitu? Karena bahagia udah dinyanyiin Rara. Aku harus bahagia. Ya enggak apa-apa kan judulnya bukan bahagiaku. Jadi Emang judulnya bahagiaku? enggak. Oh beda. Oh ini mah kayaknya pribadi yang sangat membekas di hati. Membekas. Tapi aku penasaran, pengen dong nyanyiin sedikit buat Besti yang lagi nonton juga. Oke. Nungguin ya. Gue gini, gue lagi gini, gini kali dia tuh kalau mau nyanyi ada apa namanya kalau ini tuh apa sih bahasanya, kok gue nggak bisa bahasa ya? Tahu nggak sih? Mendalami dulu kayak, gue begini, gitu kali gitu. Ya dia nungguin ya. Oke, ini. Aduh. Kok aduh sih? Oke, tuh. Aku sakit. Ulang aja Kak. Kenapa loh? Ulang. Aku sakit hati. Kau terbangkanku ke awan, lalu jatuhkan ke dasar jurang. Aku sakit dan ku tak mengerti. Oh ini mah di ghosting ya? Di ghosting ya? Enggak, diangkat-angkat, didudukin lagi ke bawah gitu. Hanya bar gitu. Sebenarnya enggak di ghosting, udah sempat dicintai gitu. Tapi diputusin. Tapi kan ya namanya cinta kan ada yang besar, ada yang kecil gitu Kak. Tapi kita ngerasa dicintai secara besar-besaran gitu. Tapi Ternyata kecil. udah dia ngasih cinta yang segitu besarnya, terus dia ngilang gitu. Ini ghosting kan? Di ghost. Oh. Benar. Oh benar, di ghosting. Jadi udah kayak, wah dia kayaknya cinta banget sama gue, tiba-tiba gone gitu kan, di ghosting. Iya benar. Jadi waktu di ghosting kamu sedih nggak? Enggak sih, biasa aja. Gila loh. Oh tapi lagu-lagu ini pasti bakal relate sama banyak orang sih menurut gue ya. Mungkin. Pasti. Semoga. Ini orang-orang ini kebanyakan ghosting nih pasti. Mungkin Tuh, ya. lo kan kadang kan senyum-senyum gini nih. Ya itu kelihatan nih. Iya. Karena banyak kan orang-orang yang merasa di ghosting ya lagi gitu. Di umur-umur segitu tuh. Menang. Menang. Iya benar, pasti banyak yang relate sama lagu apa sakit hati. Ada pressure nggak sih sama kamu tahu bakal collab sama Mas Yofi? Wah, pressure banget lah Kak. Gimana kan, awalnya sih? Karena kan ya Mas Yofi Widianto tuh emang musisi legend ya di Indonesia. Terus iya, terus awalnya gimana? Awalnya tuh dia ceritanya gini Kak. Jadi dia tuh udah lama nonton, bahkan dari top 2-3 dia udah ngelihat finalis Indonesian Idolnya. Terus dikasih kesempatan ternyata buat remake lagunya lah. Jadi dari 10 besar. Nah di situ aku kayak nggak percaya kan ada isu-isu itu bakal duet sama Yovie Widianto. Ya udahlah, itu kan masih bentar lagi ya gitu kan. Terus ternyata beneran Kak, beneran besoknya workshop, setelah Idol selesai besoknya langsung workshop. Aku nggak tahu ya bakal dapat lagu Sakit Hati, dan aku ketemu sama Mas Yopi aja kayak udah wah, Gila, sekarang aku gitu. udah jumpa
Mas Shopee nih guys, gitu kayak ada kebanggaan tersendiri kan. Wah dulu aku liatin di TV doang nih. Sekarang Gitu. collab bareng. Sekarang aku dikasih bawain lagunya itu kayak kesempatan besar nih buat Bangga aku gitu banget kan, ya. bangga banget. Jadi dari banyaknya anak-anak di Gayo yang bisa nyanyi, tapi aku adalah salah satu yang bisa duet sama Mas Shopee tuh kayak Wih. wow, Woi. Keren. anak daerah boy gitu. Gila. Keren banget. Gue juga pengen sih. Wah, Enggak, Deng. Enggak mungkin. mungkin Impossible. kak, mungkin nggak ada yang nggak mungkin kak. Tapi lagu Sakit Hati ini kayaknya udah pernah ada ya? Berarti di remake. Iya di remake. Jadi dulu tuh udah sempat dipopulerin sama Yovie Nuno. Jadi ini remake terus duet gitu. eh ceritanya kolaborasi gitu kak sama Yovie Widiantonya. Nah, selain lagu Sakit Hati, kabarnya kamu juga mempersiapkan single kedua. Single kedua. Wih, banyak banget. Wow. Judul lagunya apa untuk single keduanya? Judulnya Masih Seperti Dulu. Masih Seperti Dulu. Masih Seperti Dulu. Nah, untuk single kedua kamu ini gimana peran aktif kamu dalam proses pembuatannya? Ini buat sendiri atau gimana? Jadi lagu ini dibuatin sama Kak Krisna Trias. Nah dia tuh songwriter udah banyak buatin lagu-lagu artis-artis besar lah kayak Roni Parulian, lagu Paul juga dia ikut nulis. Jadi iya kayak cerita dulu lah kak, di mana-mana kayak kita mau buat lagu juga harus tahu ceritanya dulu kan, biar bisa bawain lagunya dengan penuh rasa gitulah. Jadi Workshop itu ini single perdana aku, single yang prosesnya bareng-bareng gitu, paduin musik sama vokalnya tuh emang kita diskusi banget. Ya semoga bisa diterima lah kak sama masyarakat luas. Amin, amin. Jadi amin. Semoga sukses ya semua lagu-lagunya ya. Amin, Semoga Rabbal berkarya alamin. terus, semangat terus. Nah, setelah lagu kamu rilis, apa harapan kamu baik untuk karir maupun fans-fans kamu? Wow. Harapannya sangat besar banget ya, karena udah berjuang sejauh ini tanpa fanbase juga aku nggak bisa sampai sejauh ini. Jadi banyak banget harapannya ya, paling aku pengen ke daerah-daerah, semua daerah lah, aku pengen ketemu langsung sama orang-orang yang support aku dari awal gitu. Kayak aku bisa buat mereka bangga gitu sih kak, harapannya. Amin. Pokoknya lebih kebuka lagi jalannya ke depan, dimudahkan. Amin. Pokoknya bisa buat album sebanyak-banyaknya lah. Amin. Buat single sebanyak-banyaknya. Amin. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Oke, biar makin seru aku punya challenge buat Kenris. Nama gamesnya adalah This or That ya. Oke, nanti akan muncul beberapa pertanyaan dan Kenris harus milih salah satu. Boleh cerita juga ya alasannya kenapa ya. Oke, kita mulai. Nulis lagu sendiri atau dibikinin lagu dari produser top? Nulis lagu sendiri. Kenapa? Karena ya aku pengen kenalin diri aku ke orang-orang, bukan. Ya aku pengen Diri pribadi gitu. Iya, pengen nyiptain karya yang emang benar bisa dinikmatin sama semua orang. Oke. Collab nyanyi bareng idola atau adain konser tunggal? Konser tunggal. Kenapa? Karena iya pengen aja sih kak punya konser tunggal Sendiri gitu ya? sendiri. Me gitu langsung. Iya, jadi aku bisa memperkenalkan This is me. ini aku. Asik. Kalau kamu punya Kalau kamu lupa bawa minum di momen penting, lebih pilih buru-buru beli minum atau rela nggak minum? Wah, ini tuh ada cerita kak. Satu Kenapa? cerita dulu tuh aku waktu audisi Heeh. dulu sempat nggak bawa minum dulu.
Akhirnya nggak ada bawa minum, di dalam kan nggak ada yang jual juga. Heeh. Jadi aku pura-puranya ambil air wudhu Kak, Beneran? minum air keran aku. Beneran? Bener Kak, bener. Gini, Bener itu kisah-kisah itu fun fact aku audisi sih itu. bener, Bener Kak, astagfirullahaladzim. bener. Jadi kayak Astagfirullahaladzim, saking hausnya. Kasihan banget, jadi nggak kebuang lagi air. sumpah. Oh, enggak bisa beli minum. Enggak, jadi kalau beli minum kan jauh kan di depan kantinnya. Jadi kalau di dalam itu nggak ada kayak yang jual minuman. Terus main sering nggak abis itu? Alhamdulillah aman sih Kak. Aman aja Kak itu. Yang penting kerongkongan nggak terlalu kering ya. Iya. Ada begitu kayak orang batal puasa. Ambil air keran. Allah. Jadi tadi pilihannya berarti relain gak minum. Apa dong? Iya dong. Iya, rela nggak minum Rela aja. nggak minum. Iya. Nyanyi lagu galau atau nyanyi lagu semua genre? Nyanyiin lagu semua genre. Oke, kenapa nggak galau? Karena nggak selalu galau sih Kak. Hidup Banyak, ini ya. iya, banyak kisah-kisah yang harus aku ceritain sama orang-orang. Makanya aku pengen ya semua genre lah. Semua genre. Oke. Asik. Tampil dengan outfit salah. Tampil dengan outfit formal atau outfit casual? Casual. Kenapa? Lebih seneng casual Lebih aja. senang casual. Lebih Emang santai. iya. Emang lebih suka iya sehari-hari lah Kak, casual aja. Lebih santai gitu ya. Lebih santai. Fan meeting atau konser? Konser. Konser. Oke. Bikin kopi sendiri atau beli kopi yang lagi rame? Bikin kopi sendiri. Weh, udah selesai. Hey, Harusnya kok kesini bawa tadi bikin kopi sendiri, bikinin kopi buat kita. harusnya Kak, harusnya. Nggak percaya gue kalau misalnya lo barista kalau nggak bikinin kopi. Ya, nantilah Kak. Taunya bohong kan gue nggak tahu. Kalau Nanti. ada buktinya di TV. Kalau ini kan nggak ada. Iya, benar. Jadi gue nggak bisa percaya sama lo kali ini. Dan nanti aku punya rencana nih Kak. Heeh. Punya rencana kalau aku punya rezeki aku beli alat kopi manual yang lengkap. Manual Jadi brew. kalau aku kemana-mana bawa kopi. Oke, tunggu ya. Nanti Ya. masukin lagi ya. Bawa Ya, kopi siap. jangan lupa. Siap, siap, siap. Biar gue pengen lihat bener nggak nih orang bisa bikin kopi. Iya, iya, gitu. bisa. Gue nilai nanti. Siap, siap, Kan siap. ada yang nilai jurinya. Ini kopi gue yang nilai. Biar gue ada andil Oke. dalam hidup perkopian ini ya. Sedap. Thank you banget udah datang ke sini. Sukses Terima terus. kasih, Teh. Semuanya dilancarkan, sehat terus ya. Amin, amin, ya rabbal Semoga alamin. sukses semua lagu-lagu dan Amin. semuanya. Amin, Terima ya kasih rabbal Besti yang udah alamin. nonton. Dan bilang baiknya, dibuang yang buruknya. Jangan lupa like, share, subscribe semua sosial medianya Bond Life Diamond. Bye Besti.